Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Wah, kita senang ya masih bisa sekolah minggu. Wah, mungkin ada yang berhalangan hari ini sehingga kita mengikuti sekolah minggu online. Apakah ada yang sakit? Oh, kalau ada yang nggak enak badan, kita terus berdoa ya sama Tuhan supaya Tuhan memberi kita kesembuhan. Atau ada yang lagi bepergian? Oh, tentu saja kita berdoa supaya Tuhan melindungi dalam perjalanan kita dan boleh menikmati bepergian. Dan kita jangan lupa untuk beribadah dulu. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami sampai hari ini. Saat ini kami mau untuk sekolah minggu. Tuhan tolong memberkati ibadah ini, boleh berjalan dari awal sampai akhir dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji Tuhan dengan semangat, kami mau mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, beraktivitas dan juga berdoa syafaat. Tuhan yang memberkati ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini temanya Tuhan menuntunku untuk berubah. Wah, kalau kita ingat Tuhan menuntun kita itu seperti apa ya? Wah, Ibu Yulia jadi keinget sama sosok gembala. Sosok gembala selalu menuntun dombanya, menjaga dombanya, melindungi dombanya. Ada lagunya loh, domba kecil, domba kecil. Yuk kita nyanyiin lagu ini ya. Hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil, domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil. Nah, anak-anak, kita itu seperti domba-domba yang kecil ya, yang perlu dituntun oleh Tuhan, supaya kita berada di jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat seperti tadi domba yang hilang di atas bukit. Kita perlu tuntunan Tuhan, dan kita ingat bahwa Tuhan selalu menuntun kita agar kita tidak tersesat. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya, sekali lagi, yuk. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil, domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil.
Tuhan adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik karena Dia menuntun kita, membimbing kita, dan kita pun boleh merasakan damai. Karena kita itu adalah miliknya. Dia memberikan kepada kita kedamaian. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan membimbing kita supaya kita berada di jalan yang benar. Tuhan, Kau gembala kami. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah, kita ini adalah anak-anak Tuhan, milik Tuhan. Dan kita pun juga mau untuk terus diubahkan, mau dibimbing, mau nurut. Nurutnya sama apa? Kita dibimbing Tuhan itu melalui apa? Oh, kita bisa ikut firman Tuhan, ikut perintah Tuhan. Kita mau dituntun Tuhan dalam kebenaran melalui firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita akan pujikan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, anak-anak, lagu ini diambil dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, sehingga aku tidak kekurangan apa-apa lagi. Karena Dia sudah menyediakan yang aku butuhkan. Dia adalah gembala yang baik. Dia juga menuntun kita
dalam lembah kekelaman. Ketika ada hal-hal yang sulit pergumulan kita, Tuhan terus berada di samping kita. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembalaku. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Halo, selamat pagi. Nah, berjumpa lagi di sekolah minggu online pada minggu pagi hari ini. Tadi kalian semua sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Yuk, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini Bapa, meskipun lewat online ya Tuhan, tapi kiranya Kau boleh tetap memberkati, menyertai kami semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk tetap semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak ini ya Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu ini, biarlah kami semua boleh terberkati oleh firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan pembawaan firman ini dari awal hingga akhirnya hanya dalam kitab Yesus Bapa. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita memulai, Mas Risang mau coba puterin sebuah video nih. Nah, nanti coba kalian ya, perhatikan ya kira-kira videonya ini tentang apa ya. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, you
goodness made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Kalian sudah saksiin semua? Udah dong pastinya. Nah, dalam video tersebut, tadi kan ada pengunjung kan ya yang datang ke sebuah padang rumput, di mana di situ sedang ada domba-domba yang sedang makan rumput. Nah, terus kemudian para pengunjungnya itu diberi kesempatan untuk memanggil dan mengumpulkan domba-domba yang sedang makan. Satu persatu mereka berusaha memanggil domba-domba itu dengan suara-suara yang mereka keluarkan dari mulutnya. Tetapi gimana? Dari semua pengunjung yang datang itu ada yang bisa nggak? Ada yang bisa memanggil dombanya? Nah, nggak ada satupun dari pengunjung itu yang bisa mengumpulkan kawanan domba itu. Lalu si gembala atau si pemilik domba mulai mengeluarkan suaranya. Wah, awalnya domba-domba mulai berhenti memakan rumput dan berusaha mencari sumber suaranya. Si gembala terus mengeluarkan suara panggilannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Domba-domba yang tadinya tersebar merumput mulai berlarian mendekati si gembala. Bahkan ketika si gembala mulai berjalan, domba-domba mengikutinya dari belakang. Nah, apa yang sudah kita saksikan tadi merupakan sebuah gambaran bagaimana domba-domba itu bisa mengenal suara si gembalanya. Sehingga domba-dombanya datang menghampiri dan berkumpul di sekitar gembala. Bahkan ketika si gembala mulai berjalan, domba-dombanya mengikutinya dari belakang. Ini menunjukkan betapa domba-dombanya mengenal dan percaya kepada tuannya atau si gembala itu. Nah, demikian juga si gembala itu kenal betul dengan domba-dombanya. Sehingga jika ada domba yang hilang satu saja, maka gembala itu akan mencarinya. Domba itu juga mempunyai sifat suka memberontak dan tidak mau mendengar, dan pergi keluar dari kumpulannya. Jika sudah tersesat dan lepas dari kelompoknya, seringkali ia tidak bisa menemukan sendiri jalan kembali ke kandangnya. Maka perlulah si gembala untuk pergi mencarinya dan menggendong kembali domba itu ke kelompoknya atau ke kandangnya. Nah, ternyata cerita tentang domba ini dipakai juga oleh Tuhan Yesus sebagai perumpamaan ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang kepadanya dan bersungut-sungut atau marah-marah kepada Tuhan Yesus. Nah, ini terjadi ketika mereka, si orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat Tuhan Yesus sedang menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Menurut mereka, orang-orang berdosa itu adalah para pemungut cukai, gembala-gembala, orang-orang yang mempunyai pekerjaan hina lainnya. Para pemuka agama itu menganggap Tuhan Yesus tidak layak menemui dan menerima para orang berdosa, apalagi sampai makan bersama dengan mereka. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus selalu menceritakan tentang perumpamaan yang demikian. Ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba dan kehilangan 1 ekor dombanya. Ia lalu pergi meninggalkan yang 99 ekor domba di padang gurun untuk pergi mencari 1 ekor domba itu yang hilang. Ketika ia telah menemukannya, diletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Sesampainya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya untuk mengajaknya bersukacita karena dombanya yang hilang telah ditemukan. Terus kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu juga akan melakukan seperti si gembala dan bersukacita?" Ada sukacita di surga karena 1 orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Tuhan Yesus mengatakan ini dengan maksud dan tujuan supaya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi mau memahami hukum Taurat dengan benar. Bahwa orang-orang berdosa yang dipahami oleh mereka justru mau bertobat dan mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mau datang dan mau menerima mereka karena mereka mau bertobat. Bahkan Tuhan Yesus mau makan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus tidak pernah memandang rendah setiap manusia. Tuhan Yesus mau menerima mereka yang berubah hidupnya dari yang berdosa, kemudian bertobat dan mau percaya serta mengikut Tuhan Yesus. Nah, seperti perumpamaan tadi, kita ini seperti domba-domba dan Tuhan Yesus kita adalah gembala kita. Terkadang mungkin kita pernah menjadi domba yang nakal, tidak patuh, tidak mendengar perkataan gembala. Tapi Tuhan Yesus amat sayang kepada kita. Tuhan Yesus amat sayang kepada domba-dombanya. Kalau kita nakal, Tuhan Yesus ingin kita supaya menjadi lebih baik. Sekalipun mungkin kita keras kepala, kita suka ngotot, dan tetap tidak mau menjadi anak yang baik, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Ia akan terus mencari kita dan menunjukkan jalan agar kita dapat pulang ke kandangnya dan dapat bergabung dengan domba-domba yang lain. Oleh karena Tuhan Yesus sungguh amat sangat mengasihi kita, makanya yuk kita juga harus membalas kasih sayang Tuhan Yesus dengan menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kita ada kesalahan, kita wajib untuk bertobat, kita meminta maaf, kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk membimbing kita supaya kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Yuk, mari kita akhiri firman kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh belajar dari domba-domba ini ya Tuhan. Mungkin terkadang ya Bapa atau mungkin seringkali ya Tuhan kami menjadi domba-domba yang hilang ini ya Tuhan, yang kami pergi sendiri ya Tuhan, kami berbuat nakal ya Tuhan atau apapun itu ya Tuhan yang mendukakan hati-Mu ya Bapa. Tapi kami sungguh bersyukur kami mempunyai gembala seperti Engkau ya Tuhan yang akan selalu mencari kami ya Bapa, menemukan kami, yang menggendong kami untuk kembali ke kandang kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk menjadi domba-domba yang patuh akan firman-Mu ya Tuhan, yang selalu setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bimbing kami dari kami masih kecil ini hingga kami menjadi dewasa nanti ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi saluran berkat, menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Bapa. Kami menjadi anak-anak kesukaan-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu memuji, selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan selalu mengikuti firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang kita saatnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kali ini kita mau buat darah. Kita mau buat domba. Seperti firman hari ini, Tuhan Yesus menuntun kita untuk berubah. Kita mau jadi domba-domba yang Tuhan tuntun untuk berubah menjadi lebih baik. Bahan yang diperlukan kapas. Kalau tidak ada kapas, adik-adik bisa pakai tisu. Kemudian kertas, dan kertasnya hitam dan putih ya. Lem, gunting, kemudian tali, boleh pita, boleh tali benang kasur, apa yang ada di rumah adik-adik. Langkah pertama kita mau buat lingkaran seperti ini. Adik-adik bisa pakai pola dari tutup gelas atau dari mangkok. Nanti cetak buat pola di kertas putih. Nah, setelah buat pola, adik-adik gunting jadi seperti ini.
setelah ini kita mau buat kepala dombanya sama telinganya. Kita buat lingkaran oval ya, bentuknya oval. Kemudian kita buat telinganya. Telinganya ada berapa adik-adik? 2, betul. Nah setelah itu kita gunting. Udah, kita kasih lem. Kita pasang dulu telinganya. Jadi seperti ini, kemudian kita kasih mata. Kalau tidak ada mata seperti ini, adik-adik bisa buat pakai dari kertas ya. Tempelkan. Nah, setelah ini kita buat kaki dombanya. Kaki dombanya kita mau buat persegi panjang. Nah, kita tempel dulu kakinya. Seperti ini, kemudian kita kasih lem di semua bagian lingkarannya untuk menempel kapas atau tisu. Kapasnya dibuat bulatan-bulatan ya adik-adik ya. Setelah ini kita tempel kepalanya. Nah, sudah jadi dombanya. Kemudian kita tulisi di belakangnya. Mazmur 23 ayat 3b. Mazmur 23 ayat 3b. Kemudian kita pasang talinya. Sudah jadi. Mudah kan? Selamat membuat di rumah. Setelah ini kita doa syafaat lebih dahulu. Nah, adik-adik, kita kan sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas juga. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Yuk, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dari tadi kami menaikkan pujian kami, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, supaya kami tetap berjalan di jalan-Mu saja. Rencana-rencana yang sudah Engkau siapkan, kiranya kami melalui itu semua dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya, kiranya Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan, aktivitas juga kita udah berdoa syafaat. Nah, kita sungguh dikuatkan ya melalui sekolah minggu ini. Kita diingatkan lagi bahwa kita memiliki Allah yang mengasihi kita, Allah yang menuntun kita. Nah, kita mau hidup kita untuk dipakai Tuhan. Kita mau hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan kasih yang Tuhan berikan bersama dengan kita, kasih-Nya mengiringi kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.